Oke, yang mau saya jelaskan di sini adalah pendahuluan daripada geometri. Yang pertama kali yang saya bahas adalah mengenai kubus. Jadi kalau kita perhatikan kubus, itu saya gambarkan terlebih dahulu. Oke, keunikan daripada kubus itu di mana semua jumlah sisinya itu adalah sama besar. Ya, ini saya hubungkan. Oke, ini saya dapatkan. Kenapa beda di sini adalah bukan garis putus-putus, karena di sini adalah garis yang dimana terbentuk di belakang daripada bentuk bangunannya. Jadi kita analogikan dengan garis putus-putus. Oke. Nah, kemudian saya kasih penamaan di sini adalah titik A. Ini adalah B, ini adalah C, kemudian di sini adalah D. Kemudian kita perhatikan ini E, F, ini G, kemudian di sini adalah yang disebut sebagai titik H. Oke, yang merupakan rusuk pada kubus, itu ditunjukkan oleh para tulangnya. Tulangnya yang mana? Yaitu adalah titik AB atau garis AB, kemudian itu adalah BC, CD, kemudian kalau kita perhatikan lagi itu adalah garis AD. Ini adalah garis yang terbentuk atau rusuk yang terbentuk pada sisi alasnya. Kemudian pada sisi tegaknya itu ditunjukkan oleh AE, kemudian itu adalah BF, kemudian itu adalah CG, kemudian itu adalah DH, dan berikutnya itu adalah sisi atapnya, itu EF, FG, kemudian adalah GH, kemudian itu adalah HE. Saya lanjutkan, kemudian saya ketahui di sini adalah titik sudut. Titik sudut itu ditunjukkan oleh titik A, titik B, kemudian itu adalah titik C, kemudian titik D, E, F, G, dan H. Saya kemudian mau mencari sisinya. Sisinya ditunjukkan oleh sisi alasnya ABCD, kemudian itu adalah EFGH, habis itu kalau kita perhatikan nih ABCD, AFGH, BCGF, BCGF, kemudian itu ada ADHE, kemudian itu kita perhatikan pada sisi horizontal kiri kanan sudah selesai ABCD, kemudian kita dapatkan itu adalah ABFE sisi depannya. Ini adalah A, ini B, F, E. Kemudian itu adalah DCGH, DCGH, CGH. Kalau kita perhatikan pada perumusan ini, banyaknya rusuk pada persamaan ini ada sebanyak 8 buah. Kemudian diikuti oleh titik sudutnya ada sebanyak 8. Pada rusuknya ada sebanyak 12.
Kemudian pada sisinya ada sebanyak 6. Oke. Berlaku pada semua bentuk bangunan yang ada dalam geometri itu adalah rusuk ditambah dengan 2 itu ada jumlah sisi ditambah dengan titik sudutnya. Oke. Ini yang disebut nantinya yang disebut sebagai rumus daripada Euler. Artinya apa? Jumlah rusuk di sini ada 12 itu tambah dengan 2 adalah jumlah daripada nilai titik sudutnya. Banyaknya titik sudut ditambah dengan banyaknya sisinya. Berarti di sini ada 12 tambah dengan 2 sama dengan 8 ditambah dengan 6. Oke. Sekarang yang mau saya bahas di sini adalah bagaimana kita mencari yang disebut sebagai ruas permukaan. Oke. Ruas permukaan seperti yang kita ketahui pada kubus itu mempunyai 6 ruas permukaan yang sama dan besarnya juga sama. Jadi kalau kita buka daripada jaringnya, okay, ini adalah jaring daripada kubus. Ini saya panjang ke belakang. Oke. Ini seharusnya besarnya sama ya. Oke. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini adalah titik daripada A, ini adalah B, ini adalah C, kemudian ini adalah D. Ini yang saya gambarkan di sini adalah yang disebut sebagai ruas bagian alasnya. Jadi di dalam kubus itu karena dia mempunyai sisi atau rusuk yang sama, maka dia menghasilkan sisi yang sama. Oke. Ya, besar daripada nilai ini itu sama dengan besar daripada luas daripada bujur sangka. Luas bujur sangka itu adalah luas daripada persegi. Jadi mencari luas permukaan kubus itu adalah mencari 6 dikali dengan luas daripada persegi. Luas persegi itu adalah rusuk. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada inilah titik daripada AB yang saya katakan sebagai rusuk. Supaya lebih membedakan, saya gunakan ini ada rusuk. Kemudian di sini juga merupakan rusuk. Jadi kalau kita mencari di sini adalah persamaan daripada persegi itu adalah panjang dikali dengan lebar. Berarti di sini seperti yang kita perhatikan adalah panjang rusuknya dikali dengan L-nya. Berarti ini kita dapatkan di sini adalah 6L dipangkat dengan 2. Oke. Sekarang bagaimana kita mencari berapa banyaknya bagian yang disebut sebagai diagonal sisi? Diagonal sisi sering disebut sebagai diagonal bidang. Oke, diagonal sisi itu sama artinya diagonal bidang. Oke, lain halnya dengan bidang diagonal, tapi nanti saya jelaskan pada berikutnya. Banyaknya bidang diagonal pada kubus itu ditunjukkan oleh tiap pada sisi itu mempunyai 2 bidang diagonal bidang. Jadi kalau kita perhatikan pada jaringnya, inilah yang disebut sebagai diagonalnya. Diagonal itu adalah menghubungkan 2 titik pada sisi yang berlainan pada titik yang berlainan yang bukan merupakan sisinya. Jadi kalau kita perhatikan diagonal sisi, oke, ini ada disebut sebagai sisinya. Pada masing-masing sisi itu mempunyai diagonal bidang yang banyaknya 2. Diagonal bidang itu ditunjukkan oleh yaitu garis daripada AF. Kemudian ini adalah BE. Kemudian di situ pada sisi belakang, depan dengan belakang supaya membentuk keteraturannya. Kalau loncat-loncat pun tak masalah ini. Oke, kemudian di sini adalah CH.
Oke, ini pada sisi depan dan belakangnya. Ini depan, ke belakangnya. Kemudian saya tambahkan pada sisi sampingnya, saya mau ambil yaitu yang disebut sebagai BG. Kemudian itu adalah CF. Itu adalah sisi daripada kanan. Dan ini adalah sisi kirinya AH. Kemudian di sini adalah DE. Ini kanan atau kirinya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Pada sisi yang disebut sebagai ini kanan, depan, belakang, berarti yang sisanya itu adalah alas. Alasnya itu adalah AC. Kemudian BD. LG. Ini kemudian di situ adalah FH. Ini adalah yang disebut sebagai bagian sisi atap. Bagian sisi daripada atapnya dengan alasnya. Oke. Jadi bagaimana kita mencari yang disebut sebagai dengan besar diagonal sisinya. Oke, sekarang kita perhatikan. Saya ambil daripada bagian depan di sini ABFE. Ini ABFE. Ini titik A. Kemudian ini adalah titik B. Kemudian ini F. Ini di sini adalah yang disebut sebagai E. Sekarang kita mencari yang diagonal sisi. Oke, berarti kita sedang mencari yang disebut sebagai panjang daripada AF. Bagaimana kita mencari panjang AF? Ingat bahwasanya di dalam persegi di dalam kubus itu terbentuk dari 6 buah persegi yang sama besar. Persegi itu mempunyai besar titik sudut pada bagian pojoknya itu membentuk sudut 90 derajat. Apa arti daripada membentuk sudut 90 derajat? Oke, membentuk sudut 90 derajat itu artinya membentuk teorema Pythagoras, yang artinya jumlahkan dua sisi penyikunya sama dengan jumlah daripada sisi sama dengan jumlah besar sudut daripada sisi hipotenusanya. Sisi hipotenusanya atau sisi miringnya itu ditunjukkan oleh garis AF. Mencari AF di sini. AF kuadrat sama dengan besar daripada AB kuadrat tambah dengan BF kuadrat. Oke. Jadi besarnya daripada AB ini adalah besarnya di sini ada R, kemudian BF di sini ada nilai R, berarti mencari AB itu adalah R pangkat dengan 2 ditambah dengan R pangkat 2. Hasilnya adalah 2R pangkat dengan 2. Maka sisi daripada diagonal atau diagonal sisinya itu AF diakarkan. Berarti ini akar daripada 2R kuadrat itu adalah R akar 2. Ini adalah diagonal sisinya. Oke. Diagonal sisi ini berlaku ini semua. Oke. Tapi untuk kelanjutannya sampai jumpa di video berikutnya.